Welcome to my channel. Ya, kita tinggalkan dulu yang gundul-gundul, yang suka mengganggu tim nasional Indonesia dalam upayanya untuk mewujudkan mimpi. Ya, 279.999.997 rakyat Indonesia yang tentunya berupaya dan mendukung sepenuhnya tim nasional Indonesia di bawah komando Sintayong untuk melaju untuk menembus Piala Dunia 2026 mendatang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi kita tepikan dulu topik soal yang mengganggu tersebut, tapi kita tidak diam, hanya sedikit kita akan kali ini kembali fokus untuk memantau raport para pemain Indonesia, pemain diaspora yang merumput di luar negeri. Kenapa berkali-kali gue mengatakan akan fokus di pemain yang merumput di luar negeri, karena kalau di dalam negeri kan udah banyak. Lagi pula tayangannya juga tersaji secara gratis bahkan ya di grup MTech. Jadi gua fokus pemain yang di luar negeri aja. Tapinya ada banyak nih teman-teman ya. Sebelum kita membahas rapor para pemain yang sudah gue siapkan, jadi kalian tinggal duduk manis di hari Minggu yang agak gloomy ya. Kalau di Jakarta agak berawan. Gue mau sedikit update soal pemain yang cedera. Jadi so far yang kelihatannya hilalnya belum muncul itu Sandy Walsh. Sandy Walsh itu kemarin timnya sudah main tapi dia tidak ada di DSP atau di line up. Kemudian Witan juga belum ada kabar. Mungkin nanti akan gue cari lebih detail lagi ke teman-teman di Persija. Kemudian Justin Hubner juga masih pakai kaki robot. Dan kemarin ada tambah satu lagi ya, kiper dari PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio. Nah ini masih simpang siur dan waktu semakin sempit. Kita akan main tanggal 10 Oktober. Jadi ya sekitar 10 harian lagi lah, kurang lebih 10 atau 11 hari lagi. Jadi sudah sangat mepet. Dan nah ini yang kenapa gue mau ngupdate. Sayuri bersaudara ya. Ini info A1 dari teman-teman di Maluku Utara United. Jadi intinya adalah dua pemain ini belum pulih 100%. Dua-duanya yang menyusul itu Yakob dan Yance intinya. Nah ini saya nanya lah nih ya, soal cedera Yakob dan Yance. Jawabannya Yakob belum bisa main kemarin, terakhir masih cedera. Yance cedera lagi semalam itu 3 hari lalu. Jadi intinya dua pemain ini masih belum fit 100%. Ya sekali lagi kita nggak tahu, masih ada jeda selang waktu sekitar 10 hari mudah-mudahan. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 pemain yang diragukan sejauh ini. Lumayan banyak walaupun nggak semuanya pemain inti. Ya jadi lumayan agak bikin pusing juga STY ya, dan ini mengapa dia dibayar mahal tentunya untuk bisa men-sort out masalah seperti ini. Mudah-mudahan ada solusinya, mudah-mudahan juga para pemain tersebut cepat pulih dan bisa membela tim nasional Indonesia. Oke, ya, yang paling kalian tunggu-tunggu adalah rapor para pemain. Jadi kalian duduk manis saja. Gua akan mengupdate secara detail performa dari mulai dari Martin Paes sampai pemain yang akan atau calon masuk ke tim nasional kita, yaitu Eliano Reinders dan juga Mads Hilgers. Kita mulai seperti biasa dari yang paling jauh dulu, yaitu dari Dallas, Texas, Amerika Serikat, di mana Martin Paes ya kemarin tepatnya tanggal 28 September, hari Sabtu itu udah main, dan sayang timnya harus mengakui keunggulan dari Orlando City 3-1. Tapi again ya, berkali-kali gue mengatakan bukannya membela karena mereka itu adalah pemain tim nasional Indonesia, tapi pertahanan dari Dallas ini memang parah banget ya. Terlalu gampang kebobolan. Dua kebobolan awal itu malah dari tandukan. Yang pertama itu kalau nggak salah dari sepak pojok, pokoknya tandukan deh. Yang kedua juga tandukan, dan itu kenceng banget dan tinggi. Jadi memang mau agak susah ya untuk mengantisipasi bola seperti itu. Nah yang ketiga itu one on one, dan agak susah lah memang ya. Itu yang gue bilang, pertahanan Dallas itu terlalu rapuh, dan bahkan Orlando itu bisa menciptakan sampai 7 shot on goal ya, hanya kebobolan 3. Sementara kalau kita lihat timnya Dallas ini
menciptakan lumayan juga, ada 6 shot on goal tapi hanya satu yang berbuah gol. Ya jadi ya agak susah lah. Dan kemudian juga kalau kita lihat save yang dilakukan oleh Martin Paes itu banyak. Ada juga yang bola tapping one on one itu juga berhasil dia tapping. Kemudian ada bola long shot. Ada sekitar 3 atau 4 lah penyelamatan yang dilakukan oleh Martin Paes. Dari sisi lain ini mungkin menjadi satu gambaran yang positif juga. Artinya begini, kalau seorang kiper jago di tim yang lemah, itu kan berarti dia selalu mendapat ujian ya. Jadi sudah terbiasa dengan pertahanan yang lemah. Kalau memang dia secara individu bagus, bukan tidak mungkin nanti suatu saat dia akan naik level, direkrut oleh klub yang lebih mumpuni lagi ya untuk memaksimalkan kemampuan dia. Oke, semangat untuk untuk Dallas. Ini kita ngopi dulu mungkin ya, batuk-batuk terus. Enak kopinya pakai susu oat ya, jadi lebih creamy. Oke, kita sekarang terbang ke mana? Sebelum kita terbang ke Eropa, ke daratan Eropa, jadi memang ada beberapa pemain tadi selain yang gua update cedera, nggak bisa main karena cedera. Dua lagi yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hapner. Ya, Marcelino belum muncul di Oxford United. Walaupun timnya kemarin main kalau nggak salah 1-1 ya. 1-1. Kemudian juga Justin Hapner ya juga sama, belum muncul di Wolves U21 ya. Oke, kita ke Belgia dulu mungkin ya. Belgia. Jadi ada 2 pemain ada 3 sebenarnya. Tadi Sandy Walsh gue udah mention, jadi nggak usah gue mention lagi. Sean Patinama. Nah ini yang menarik teman-teman ya. Gue nggak tahu nih apakah gue masukin jadi subtitle atau judul. Yang pasti pelan tapi pasti Sean Patinama mulai menemukan kepercayaan diri dari klub yang dia bela, yaitu Eupen di Challenger Pro League. Dia kemarin turut membantu dalam kemenangan 3-1 atas KRC Genk 2. Mungkin kayak Young Genk gitu ya, Young Utrecht, Young Ajax ini kayak gitu seperti itu. Dan dia main sebagai starter untuk pertama kalinya. Mainnya juga bagus. Gue memang ngelihat cuplikannya, gue gak ngelihat pertandingannya. Dia sering naik. Ya ini juga satu mode yang melengkapi tim nasional kita. Karena kita sudah punya Calvin Verdong yang gaya mainnya seperti Carvajal, cuman di kiri cepat, lincah. Nah, Sean Patinama yang punya body balance yang bagus. Jadi kita punya 2 plus pertamaharan juga ya, dengan lemparan ke dalamnya tetap itu menjadi satu senjata kartu as yang mematikan. Jadi kemarin dia main relatif bagus karena di highlights itu beberapa kali dia ada kelihatan masuk frame ya, walaupun nggak memberikan assist, memberikan gol, tapi ya who cares ya, karena bagaimanapun juga peran dia adalah sebagai pemain bertahan bek kiri dan dia bagus banget kemarin. Bahkan saat dia keluar itu timnya dalam kondisi 3-0. Nah setelah dia keluar baru kemudian dia kebobolan. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik buat karirnya Sean Patinama, karena ini pertama kalinya teman-teman musim ini dia dapat dapat kesempatan sebagai starter. Jadi mudah-mudahan di laga berikutnya itu kalau nggak salah masih ada 1 kali lagi main ya. Tanggal 6 bulan 10. Jadi ini pertandingan terakhir sebelum international break, sebelum dia akan ya pasti dipanggil lah ya. Untuk menghadapi Bahrain itu timnya AS Eupen akan menghadapi Ceresieng. Ini bacanya nggak tahu gimana nih ya. Ceresieng ini klub papan bawah lah, urutan ke-13 dari 16 tim di Challenger Pro League Belgia ya. Untuk Sean Patinama semoga di pertandingan berikutnya kembali mendapat kepercayaan sebagai starter. Nah, satu lagi masih di Liga Belgia tapi di Pro League yang tertinggi, kasta tertinggi sepak bola profesional Belgia. Kali ini datang kabar dari Ragnar Oratmangun, dari tim yang juga punya pengusaha atau konglomerat Indonesia, Bang Siar Sitorus. Memang belum starter ya, tapi 2 pertandingan berturut-turut Ragnar Oratmangun dapat kesempatan untuk main ya, meskipun main 1-1 lumayan, lawannya Anderlecht. Kita tahu Anderlecht tim tradisional, tim besarnya, mungkin seperti MU di Inggris lah kalau di Belgia. Tapi lucunya dalam 2 pertandingan terakhir Ragnar itu main cuman 31 menit. Ini di luar injury time ya. Jadi dia masuk itu menit ke 59. Masuk menit ke 59 dan di pertandingan sebelumnya juga sama, waktu kalah kalah 4-0 lawan RC Genk itu sama, dia juga masuk menit 59, 2 pertandingan berturut-turut. Jadi mudah-mudahan sekali lagi nih
di pertandingan terakhir tanggal 6, pertandingan terakhir sebelum international break itu akan menghadapi Charleroi Sporting Club ya. Ini klub dari papan apa nih? Papan Penggilesan kali ya. Papan tengah ya, papan tengah. Mudah-mudahan dia mendapatkan starter atau kalaupun masuk dari bangku cadangan, mudah-mudahan dapat minute play-nya lebih banyak. Jadi nggak menit 59, mungkin 50 atau bahkan babak kedua awal dia udah masuk ya. Oke, semangat untuk Ragnar. Kemudian kita sekarang ke Belanda ya. Ke Belanda ini karena paling banyak pemain diaspora yang merumput di Belanda. Yang pasti kemarin Calvin Verdonk berperan dalam hasil imbang 1-1 ya, 1-1 dengan Feyenoord Rotterdam ya. Ini nggak gampang juga karena kita tahu ini Feyenoord itu tim klasik dan seperti biasa Verdonk bermain full selama 90 menit dan ini artinya sejak awal musim baik di Liga maupun juga di Timnas dia selalu main every single second, bermain setiap detik ya, selalu tampil starter dan tidak pernah digantikan dalam laga di Eredivisie bersama NEC Nijmegen maupun juga saat bermain bersama tim nasional Indonesia. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya pemain yang satu ini dalam mengawal sisi kiri pertahanan baik di tim nasional Indonesia maupun di klubnya NEC Nijmegen. Oke, itu dari Verdonk. Sekarang kita beralih atau mungkin gue infokan sedikit ya, yaitu masih dari Liga Belanda. Mes Hilgers itu main. Nah ini gue ngerekam nih menuju maghrib lah ya. Ini jam 6 kurang seperempat. Jadi Mes Hilgers di Twente yang baru saja menahan imbang atau mencuri 1 poin dari Old Trafford, ini akan bermain jam 19.30 waktu Indonesia Barat hari Minggu. Sementara Eliano Reinders bersama dengan Zwolle timnya akan tampil 17.15. Jadi saat gue rekam ini lagi main nih ya. Coba gue sedikit spill skornya, siapa tahu Zwolle ya, kita lihat. Zwolle FC. Ya ini kita santai aja bawa ini. Oh masih 0-0 dan kita akan lihat apakah yang bersangkutan itu masuk line up. Dan jawabannya ternyata tidak ada di line up Reinders. Jadi dia masih di cadangan. Di cadangan namanya ada nggak? Coba kita lihat ya. Nomor 23 ada. Jadi di cadangan. Jadi saat ini gue rekam menuju maghrib hari Minggu. Eliano Reinders timnya tengah bermain menghadapi Almere City. Oh Almere City berarti Tom Hai juga main nih. Lagi main Tom Hai. Starter. Tapi masih 0-0 skornya sampai menit nih 28. Ya, Elianonya cadangan. Seniornya Tom Hai jelas menjadi tulang punggung dari Almere City. Yang minggu lalu lawan Hilgers yang calon juga pemain Indonesia, sekarang juga menghadapi tim calon pemain Indonesia itu Eliano Reinders. Bedanya Reinders nggak main dan Tom Hai kemarin minggu lalu lawan Twente itu mainnya bagus ya. Kalau kita lihat skornya memang kayaknya hancur lebur 5-0 kalah Almere City, tapi mainnya bagus banget. Dan tentunya nanti untuk hari ini yang belum main seperti Bang Jaitses akan main juga jam 20.00 lawan Roma, lawan klubnya gue. Nanti gue akan bahas juga penampilan Tom Hai dan lain-lain. Intinya yang main hari ini nanti gue akan bahas di video gue berikutnya. Oke, itu dari Belanda. Mungkin ada lagi dari Belanda yang belum gue bahas. Tadi Verdonk udah, kemudian Ivar Jenner akhirnya kemarin dapat minute play juga, dapat starter setelah sebelumnya dia nggak main sama sekali. Tapi sayang timnya Jong Utrecht itu hanya bermain 1-1 lawan ADO Den Haag. Ya ini mantan timnya Rafael Strijk dan Ivar Jenner bermain penuh sebagai starter dan tidak tergantikan. Ya jadi ini good sign juga ya, bagaimanapun juga pokoknya main reguler itu paling penting. Oke, Nathan Chow sedikit. Gua akan kembali ya ke Inggris. Nathan Chow ini baru main juga nih hari ini ya, kita lihat nanti jam 21.00 waktu Indonesia Barat akan menghadapi Bristol City FC. Kita nggak tahu apakah dia main atau enggak. Yang pasti Nathan itu nggak ada cedera, cuma memang dalam beberapa pekan terakhirnya agak challenging. Could be playing. Kenapa? Karena Tymon itu saingan dia di sisi kiri itu akumulasi kartu. Nah kita tunggu nih lawan Bristol City apakah dia dikasih kesempatan dikasih kesempatan main sama pelatihnya atau enggak ya. Yang pasti dia sekarang atau dalam kondisi yang pulih, bugar, tidak cedera. Oke, itu udah semua. Justin Hubner
Marcelino Ferdinand juga belum jelas nih ya, katanya ada yang bilang dia main di Oxford United U21, gue cek dia juga belum main. Ini agak mengkhawatirkan juga ya. Terakhir, last but not least, kita akan mendekat ya. Jadi gue akan bikin polanya itu dari mulai Amerika ke Eropa, kemudian ke Thailand ya. Kalau Pratama Arhan gue lewatin, kenapa? Karena sejauh ini belum ada hilalnya ya, apakah dia kembali dimainkan atau enggak. Bahkan terakhir itu ada komentar dari kubu Suwon FC itu, dia belum cukup mumpuni lah untuk main di sana. Jadi kita nggak jelas juga nih kenapa nggak pindah cari klub lain yang bikin dia dapat tempat reguler ya. Kita tunggu aja, tapi yang jelas ya bukan gua nggak bahas, tapi karena memang tidak ada kejelasan. Nah, last but not least, ini dari Thai League atau Liga Thailand ya, siapa lagi kalau bukan Asnawi Mangkualam. Nah, kemarin agak sedikit menurunan ya timnya ya. Port FC kemarin main 0-0 dari Prachuap away, ini main away. Prachuap ini tim papan tengah sebenarnya ya, harusnya, sementara Port itu kan urutan kedua. Nah, cuman memang menariknya adalah Asnawi ini itu sudah 8 kali sejak pertandingan kedua di Liga Thai League itu selalu bermain, baik di Thai League maupun juga di AFC Champions League kasta kedua kemarin lawan Bandung. Jadi selalu dia tampil sebagai starter dalam 8 pertandingan terakhir. Ya, pertandingan pertama sekali di Thai League memang dia main, tapi menggantikan pemain pengganti super sub. Meskipun juga perannya sangat luar biasa ya dalam kondisi 0-1. Kemudian ketika dia masuk jadi 3-1. Nah, itu pertandingan pertama banget tuh. Setelah itu 8 kali beruntun itu Asnawi selalu tampil sebagai starter, dan meskipun kemarin dia ditarik keluar ya menit ke 83, tapi ya not bad juga lah ya. Kadang-kadang ada dinamika atau mungkin strategi dari pelatih Viva Chai Chok nih, pelatihnya Thailand, yang mungkin ingin lebih menyerang sehingga ditarik bek kanan Asnawi dan digantikan lebih menyerang, kita nggak tahu ya. Yang pasti yang menarik juga perlu gue tambahkan informasi, dalam beberapa laga terakhir itu Asnawi sering diperankan sebagai gelandang bertahan atau gelandang. Jadi ini memperkaya juga kemampuan versatile dia nanti, siapa tahu suatu saat diperlukan dia bermain sebagai gelandang bertahan, dan dia sudah terbiasa. Oke, ya ini agak lumayan lama gue bawakan buat kalian. Mudah-mudahan gue nggak ada yang slip tong, dan mudah-mudahan juga ini bisa membuat kita lebih dekat ya kepada para pemain diaspora yang merumput di luar negeri. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, dan juga jangan lupa kita tetap kawal Gundul dan kawan-kawan untuk agar mereka tidak menjalar ya, menyebarkan toksiknya atau racunnya, mengganggu ya upaya tim nasional kita untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menyimak video kali ini, dan seperti biasa silakan tinggalkan komen di kolom komentar, kita berdiskusi, bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang gayanya bercanda atau serius atau mau mengkritik, silahkan ya. Tapi seperti biasa kita harus elegan, harus jaga lisan, dan sekali lagi dari hati yang paling dalam gue berharap kalian dalam keadaan sehat semua. Terima kasih, selamat hari Minggu dan sampai jumpa.